Orang maling motor serta ponsel babak belur dihakimi massa di Tangerang Selatan, Banten. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mengantarkan paket belanja korbannya melalui sistem COD. Inilah video amatir yang merekam saat seorang maling motor dan ponsel babak belur dihakimi massa di Jalan Maleo, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga yang geram pun terus menghakimi pelaku lantaran berusaha melarikan diri setelah aksinya kepergok korbannya. Modusnya pelaku mengantarkan belanja melalui sistem COD. Namun saat korbannya lengah, pelaku langsung menggasak motor serta telepon genggam korban. Maling. Kadang saya makin penasaran kan. Maling apa ya? Udah tuh saya lihat, ada masalah apa nih? Pas saya lihat, maling Pak, dia maling handphone saya sama motor ya kan. Motor yang mana? Itu Pak, motor saya. Ya udah, orang jangan digebukin di sini ya kan. Ini tempat usaha orang. Kini pelaku telah mendekam di Mapolsek Pamulang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok menyeteloni sebuah rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Para pelaku sempat menodongkan senjata api dan juga senjata tajam ke seorang nenek yang berada di dalam rumah. Aksi kawanan perampok terekam video amatir warga di sebuah rumah di Jalan Padat Karya 2, Durensawit, Jakarta Timur. 4 kawanan pelaku yang berboncengan sepeda motor ini terlebih dahulu memantau situasi rumah, menunggu penghuninya pergi. 2 orang kemudian masuk ke dalam rumah korban dan merusak kamera pengawas, sedangkan 2 orang lainnya menunggu di sepeda motor. Di dalam rumah, para pelaku sempat menodongkan senjata ke seorang nenek yang sedang berada di kamar. Saat pelaku menggasak handphone dan emas dari dalam berangkas, pemilik rumah kembali karena mendapat pesan dari aplikasi kamera pengawas. Setelah mendengar teriakan korban, warga langsung mengejar para pelaku. Sayang, hanya 1 orang yang berhasil ditangkap. Ekspresi apa-apa pas ditintin lama, baru dia kayaknya ini yang punya rumah mungkin ya. Tiba-tiba yang di dalam, tiba-tiba saya kaget juga, langsung keluar 2 orang lagi, jadi 4 orang. Ada yang megang senjata tajam, pisau sama pistol warna hitam. Pistolnya yang seperti kecil. Akibat aksi perampokan itu, korban mengalami kerugian handphone dan sejumlah perhiasan emas. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, meski sempat ditodongkan senjata api, seorang wanita Parubaya berhasil gagalkan aksi perampokan bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku gagal usai kepergok korban. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku yang memakai helm masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan di Jalan Bineka, Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pelaku mengira rumah tersebut kosong. Namun tiba-tiba terkejut melihat ada wanita Parubaya yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api kepada korban. Meski dalam kondisi ditodong senjata api, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik melarikan diri. Iya, kalau menurut ya bawa pistol, tapi main nodong-nodong gitu. Terus ibunya kan ketakutan pas dia masak di belakang kan, larilah ke pintu belakang itu. Aksi perampokan di lingkungan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya patroli lingkungan diduga dimanfaatkan kawanan penjahat dalam melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian motor trail digagalkan warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku kabur dari sergapan warga dan menodongkan senjata api. Dalam rekaman CCTV, aksi komplotan pencuri motor trail di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, warga meneriaki kawanan pelaku dan langsung menggagalkan aksi pencurian ini. Tak ingin ditangkap warga, para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini menodongkan senjata api ke arah warga. Warga namun terus berteriak hingga para pelaku kabur. Warga mengaku resah dan khawatir, apalagi aksi pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat aktivitas warga ramai lalu lalang. Satu nunggu di motor, nah satu lagi turun. Tapi sempat berhasil atau enggak nyurinya, Bang? Enggak, Bang, gagal. Soalnya kan diterakin. Oke. Nah, katanya sempat bawa pistol ya, Bang? Iya, bawa pistol. Oke. Itu pistolnya sempat diacungin atau? Diacungin sih, Bang, sempat diacungin. Enggak, kalau sempat meletus mah pasti ketahuan. Peristiwa ini kini diselidiki Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng untuk memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tergantung di halaman depan rumah, seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri oleh pria tak dikenal di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong terekam jelas kamera pengawas. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang permukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari. Pelaku berhasil menggasak seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ini sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? Satu yang ngambil, yang satu nunggu di jalan raya, pakai motor. Yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali ya. Berbekal hasil rekaman CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000. Korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi polisi. Personil Polsek Tanjung Bumi Bangkalan bergegas mendatangi lokasi tertangkapnya 2 pelaku pencurian. Mobilnya siapa dia? Saat polisi datang, kedua pelaku sudah babak belur dihakimi warga. Mereka disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang. Saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga. Karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Polisi kini menjerat keduanya dengan 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan.
Seorang mantan karyawan perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Padang, Sumatera Barat mencuri brankas berisi uang perusahaan ratusan juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya bersama 4 orang yang masih aktif bekerja di kantor jasa pengiriman. Rekaman CCTV ini menjadi bukti pencurian yang dilakukan oleh 5 orang pelaku di kantor pengiriman Kota Padang. Salah satu pelaku masuk ke dalam ruangan kantor dan menggasak brankas milik perusahaan. Brankas berisi uang sebesar 240 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Polisi bergerak cepat mengendus identitas dan keberadaan para pelaku. Salah satu pelaku merupakan mantan karyawan dan otak pencurian ini dibekuk di kawasan Marapalam, Padang Timur. Polisi meringkus 4 rekannya yang lain. Salah satu pelaku mengaku nekat melakukan pencurian lantaran terjerat uang pinjaman dan judi online. Pada seluruh tersangka, jumlah 5 orang, kita dapati bahwa benar untuk semua tersangka melakukan pencurian uang yang ada di brankas PT JNT tersebut. Itu jumlah lebih kurang 200 juta lebih terlebih menurut dari korban yang melaporkan ke Polresta Padang. Polisi menyita barang bukti berupa sisa uang hasil curian dan beberapa unit ponsel. Para tersangka terancam hukuman penjara di atas 9 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, menangis ditinggal ibu seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga tewas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pria berinisial SBP 48 tahun tidak dapat berkutik setelah dibekuk tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia ditangkap karena menganiaya anak tirinya hingga tewas di rumahnya di Dusun Rispa, Kecamatan Angkola Timur. Peristiwa ini terjadi saat pelaku menyuruh ibu korban mengisi daya ponsel ke rumah tetangganya. Namun korban menangis meminta ikut sang ibu. Tersangka yang kesal kemudian menganiaya korban, bahkan memukul kepalanya dengan kayu. Saat korban meregang nyawa, pelaku sempat panik dan meminta tolong pengelola ponpes, mengaku korban kesurupan. Lengkap termasuk otopsi terhadap korban. Jadi penyebab kematian adalah resapan darah dan benda tumpul bagian kepala dan juga kena saraf. Di umur 3 tahun mendapat perlakuan kekerasan dan juga menggunakan kayu juga, tidak hanya tangan kosong. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah kamar wisma di Sidrap, Sulawesi Selatan. Diduga sebagai korban pembunuhan karena ditemukan luka senjata tajam. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di lantai kamar Wisma 2 Pitu Sidrap. Dugaan korban dibunuh karena ditemukan dengan kondisi berlumuran darah dengan luka akibat senjata tajam di leher korban. Hasil penyelidikan polisi, korban seorang wira swasta dan merupakan pendatang tinggal bersama suaminya. Korban yang berusia 34 tahun pertama kali ditemukan oleh suami korban dan sudah berlumuran darah. Untuk mengetahui motif pembunuhan, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga masih memeriksa beberapa saksi termasuk suami korban. Untuk motifnya kami masih mencari pelaku dan kami masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui motifnya kami masih mengejar pelaku. Nah, kalau korban sendiri siapa sebenarnya? Ini korban ini dia asli orang Makassar ya. Untuk keperluan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Nene Malomo, Kabupaten Sidrap. Korban selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang petugas keamanan lanjut usia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pengendara motor di salah satu perumahan di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kejadian diduga lantaran pelaku yang hendak keluar sementara portal perumahan sudah ditutup. Aksi penganiayaan ini dilakukan pengendara motor yang berboncengan dengan seorang perempuan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial di perumahan Gria Kencana Sukma Jaya, Depok. Pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul korban hingga berulang kali. Korban sempat dianiaya pelaku hingga tersungkur sementara seorang perempuan yang dibonceng sempat menahan pelaku. Pelaku bukanlah warga komplek perumahan sehingga tidak mengetahui aturan yang berlaku di mana jam 22 waktu Indonesia Barat portal perumahan sudah harus ditutup. Portal dibuka, tiba-tiba penganiayaan langsung dilakukan oleh pemuda tersebut. Apa yang dialami oleh security? Ya, setelah portal terbuka atau dibuka oleh security tersebut, pelaku langsung melayangkan pukulan ke arah wajah sehingga mengakibatkan korban menderita luka memar. Akibat kejadian ini korban mengalami luka pemukulan pada bagian wajah dan kakinya dan dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Depok dan Polsek Sukma Jaya tengah mendalami perkara kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang petugas keamanan di perumahan. Hingga saat ini proses penyidikan atas kasus tersebut masih berlangsung di Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruko tempat penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di MRT Cipete Raya Tugu, Cilandak, Jakarta Selatan, ludes dilalap si jago merah. Sementara pemirsa, 2 orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah ruko penjual pecel lele di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kobaran api begitu hebat membakar sejumlah ruko penjual makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat melokalisir api. Namun api begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Kebakaran ini sempat membuat para pengguna jalan maupun warga heboh. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat insiden terjadi, ruko di kawasan tersebut tengah tutup. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Bisa ngaremet ka batur euy. Kebakaran hebat membuat panik warga Kampung Pabuaran Tengah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat melahap bangunan ruko penjual pecel lele yang sekaligus menjadi tempat tinggal. Setelah 1 jam berjibaku, pemadam kebakaran sektor Gunung Putri akhirnya berhasil menjinakkan api. Naas dalam kebakaran ini, 2 orang ditemukan tewas terbakar. Mereka adalah Sunarti dan anaknya Rafiq berusia sekitar 28 tahun. 3 menit sebelum api muncul, salah satu penghuni berinisial S yang juga cucu korban keluar rumah dengan tergesa-gesa dengan sepeda motor. Warga pun menemukan kejanggalan karena pintu belakang tidak terkunci. Namun korban tidak bisa menyelamatkan diri. Sedangkan pintu depan terkunci rapat hingga sulit didobrak tim damkar saat pemadaman. 5:17 ada 1 orang keluar dengan membawa sepeda motor gitu. Setelah kurang lebih 3 menit, itu ada sekitar 5:20 atau lebih ya, itu ada asap keluar dari atap kios. Kini polisi dari Polsek Gunung Putri masih mendalami kasus ini untuk memastikan murni musibah atau ada unsur kesengajaan.
Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak atau mereshuffle sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Presiden juga menambah Kementerian Haji dan Umroh serta melantik menterinya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta. Negara Republik Indonesia. Menteri yang dilantik adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Menteri Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Pelantikan ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo. Ada 5 menteri yang terkena reshuffle, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kardi Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Namun, Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menpora. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Presiden Prabowo juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Wamen Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, MNC Group kembali menggelar MNC Forum ke-80 yang sukses digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam forum kali ini membahas pengembangan bisnis pariwisata, pemanfaatan teknologi digital, dan multi-channel network untuk memperkuat daya saing di industri kreatif dan juga pariwisata nasional. Tourism Business Plan and Digital Marketing and Multi-Channel Network (MCN) menjadi tema dalam acara MNC Forum ke-80 yang diselenggarakan di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, serta Group Head of Design and Planning PT MNC Tourism Tbk, Johannes Hendrik Spies. Forum ini membahas aspek strategi, tantangan hingga konten yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing di industri kreatif dan pariwisata nasional. MNC Group melalui entitas bisnisnya yakni PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau KPIG tengah mengembangkan kawasan pariwisata berskala internasional yang mengintegrasikan resort, theme park hingga fasilitas MICE. Lakukan satu restructuring, corporate restructuring dalam rangka bagaimana kita bisa lebih besar lagi. Saya rasa kesatuan sangat penting di sini. Built on the vision of MNC Tourism, and that is to deliver Indonesia to the world. I can talk about our restaurants, our hotels that are coming, our amusement parks that are coming. Of course, we are part of the biggest media company in Southeast Asia. That's our backbone. MNC Forum menjadi agenda rutin MNC Group yang terus mengupdate perkembangan isu-isu terkini demi kemajuan perusahaan dan karyawan. Dari Jakarta, Nata Arman, Irian Syah Wahyudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah menurunkan harga sewa kios yang tinggi di tengah sulitnya ekonomi. Aksi saling dorong antara pedagang pasar baru Panyabungan, Mandailing Natal dengan petugas keamanan terjadi di kantor DPRD Mandailing Natal. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan bersedia menemui mereka yang berunjuk rasa. Kericuan mereda setelah sejumlah anggota dewan datang menemui massa pedagang. Dalam aksi unjuk rasa ini, para pedagang meminta DPRD Mandailing Natal mendesak pemerintah daerah
menurunkan harga sewa kios yang tinggi di tengah sulitnya ekonomi. Saat ini pendapatan pedagang mengalami penurunan. Insya Allah besok kami akan turun ke sana antara jam 10 dan jam 11. Ya Bapak Ibu ya. Unjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah para anggota dewan berjanji akan mendesak pemerintah daerah untuk mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandaling Nata, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan yang sempat viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Dermaga 1 Pelabuhan Bakaheni, Lampung. 3 pelaku akhirnya diringkus. Nah, pertamanya mereka minta kita harus bayar tambahan 650.000 dengan alasan uang jalur, uang ini, uang itu. Inilah video viral saat Sulastri, seorang wanita yang menumpang minibus, dihentikan oleh para pelaku pungutan liar di area Dermaga Bakaheni, Lampung. Pelaku meminta uang sebesar Rp650.000 dan mengancam kendaraannya tidak boleh menyeberang. Karena panik, korban hanya menyerahkan uang Rp200.000. Yang paling nyolot nih. Berdasarkan laporan korban, polisi menangkap 3 orang pelaku di sejumlah lokasi berbeda di sekitar pelabuhan hingga Menara Siger, Bakaheni. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari meminta uang dengan ancaman hingga membuat kwitansi palsu. Korban diperas oleh 3 orang. Memang mereka inilah yang selalu membuat resah para penumpang. Memang sudah lama ya, para pelaku ini sudah terkenal lama. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Kasus pungli ini pun membuat resah warga dan berharap pengamanan di Pelabuhan Bakaheni lebih diperketat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fuistiawan melaporkan.